Oke, selamat sore. Terima kasih kepada teman-teman yang berkenan hadir di kesempatan hari ini, hari Jumat. Ini adalah Jumat kedua di bulan apa ya? Di bulan Agustus, mohon maaf. Di bulan Agustus, di mana Pojok Sosial Ekologi menampilkan ini ya, menampilkan apa namanya? Webinar perdana. Nah, kebetulan webinar perdana kemarin, kami sudah menampilkan, Mas Stanislaus Risadi Apresian, mengenai bagaimana kebijakan iklim Indonesia ini apakah sudah cukup ambisius, dan juga, kita mengangkat juga isu-isu lainnya hari ini, bertepatan dengan Hari Masyarakat Adat Sedunia pada tanggal 9 Agustus yang lalu dan ngepas banget, kebetulan ini Mas Niko, yang nanti akan memberikan kita jamuan ya, jamuan apa, pengetahuan dan informasi terbaru. Terus minggu depan, tentang apa, pengelolaan gambut yang berkelanjutan, kebetulan minggu depan itu akan di apa, pembicaranya pengkaji ekosistem gambut yang, banyak mengkaji, ekosistem gambut di Riau. Jadi nanti kita akan banyak. Nah, kebetulan karena, webinar ini perdana untuk pojok sosial ekologi dan beberapa tanggapan dari teman-teman positif ya, bahkan ada yang menanyakan, "Bulan depan ada lagi nggak?" Gitu. Nah, jadi karena ada pertanyaan seperti itu, maka insya Allah bulan depan ada, akan dihadirkan lagi diskusi dengan tema-tema yang sesuai dengan, studi sosial ekologi. Pojok sosial ekologi sebenarnya merupakan apa ya, gerakan saja bukan organisasi yang banyak, bergerak di media sosial di Instagram terutama. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menggerakkan literasi hijau, tetapi, selain menggerakkan literasi hijau, menggiatkan juga studi sosial ekologi. Mengapa studi sosial ekologi? Karena terkait erat dengan, bagaimana kondisi kompleks, saat ini. Nah, kebetulan ada 4 bidang besar dalam pojok sosial ekologi. Yang pertama adalah, pandangan ekologis, isu perubahan iklim, isu petani, pertanian, dan pangan, dan yang terakhir adalah masyarakat dan berkelanjutan. Nah, kalau minggu kemarin karena tentang perubahan iklim masuk dalam isu, perubahan iklim, kemudian yang tema hari ini, Mas Niko ini tentang masyarakat adat masuk dalam, masyarakat adat dan berkelanjutan. Jadi, eee, 4 isu besar itu merupakan, isu di, pojok sosial ekologi yang, menjadi ruang ya untuk kita sama-sama belajar, sama-sama, berdialog, karena pengetahuan itu bukan bukan hanya milik kuasa pengetahuan, tapi kita semua punya pengetahuan yang sama. Jadi saya Ica Wulansari, penggagas, pojok sosial ekologi. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Jadi kita rileks aja, acaranya informal banget, terus teman-teman siapin aja air minumnya dan siapin kopinya. Jadi silakan, kita akan, ikuti, paparan dari Mas Niko. Nah, kebetulan, di sore hari ini pembicaranya adalah, Mas Nikodemus atau panggilannya Niko. Kebetulan Mas Niko ini aktif ya, banyak nulis tentang isu-isu feminis, terus, isu tentang masyarakat adat, dan beliau juga punya buku. Ini bukunya, nanti mau belinya di mana mungkin teman-teman bisa nanya langsung aja. Terus yang bersangkutan juga merupakan, ini juga penulis ya, tulisannya banyak, terutama di The Conversation, bahkan yang terbaru sebenarnya tulisannya cukup ini ya, jadi punchline ya di satu media sosial, yaitu media punya, The Conversation Indonesia, tulisan Mas Niko yang terbaru. Nah, untuk lebih, untuk kita lebih, merasakan nikmatnya pengetahuan di sore hari ini, kita persilakan aja nih buat Mas Niko, 30 menit ke depan nanti kita sambung dengan diskusi. Jadi untuk teman-teman, mari kita simak bersama. Silakan kepada Mas Niko. Baik, terima kasih Mbak Ica yang memberikan ruang dan juga waktu di sore hari ini. Buat teman-teman semuanya, selamat sore dan semoga sehat selalu ya dimanapun berada. Saya ada semuanya kayaknya beberapanya ada kenal ya. Ada Mas Alfian, ada Claudia di sini, ada Sam Kemaria, ada siapa lagi ini? Banyak yang Kak Asrul gitu ya. Dan teman-teman semuanya yang semoganya dalam keadaan sehat selalu ya. Saya juga mau mengucapkan selamat Hari Masyarakat Adat Internasional ya kemarin yang sudah dirayakan di tanggal 9 Agustus. Dan kebetulan sekali saya itu diminta sebenarnya
awalnya saya ngobrol dengan Mbak Ica itu soal apa yang harus kita lakukan ya Niko gitu ya. Diskusi apa nih yang menarik soal Kalimantan gitu ya. Dan saya menawarkan sebenarnya ada beberapa ide kemarin soal bagaimana situasi kami ya di masyarakat adat Dayak gitu ya, terutama saya sendiri mengkaji soal masyarakat adat Dayak Benawan, salah satu subsuku di masyarakat Dayak gitu. Nah, setelah ide itu saya florkan kepada Mbak Ica, kemudian Mbak Ica setuju. Oh, kayaknya ini sangat menarik ya soal penghidupan masyarakat Dayak dan ini unik gitu dan khas. Kemudian banyak sekali rintangan dan semacam gempuran-gempuran yang mungkin saja dimungkinkan akan menjadi penghancuran gitu. Ini sudah penghidupan masyarakat ini sudah diambang keberbahayaan begitu intinya. Kemudian jadilah hari ini gitu ya, Mbak Ica, saya berterima kasih sekali. Saya mohon izin share screen ya. Kita acaranya sangat-sangat informal ya, Mbak Ica. Mbak Ica udah bilang kita informal aja, ini kita diskusi bersama aja gitu. Jadi ini sudah kelihatan belum ya? Sudah ya, oke, siap. Jadi saya mengambil judul soal ancaman penghancuran penghidupan masyarakat adat Dayak. Jadi saya ambil judul kecil di sini, suara dari tepian. Kayaknya kami ini masih sangat-sangat ini ya, sangat di tepian sekali, belum ada kedengaran suara-suara dari manapun begitu. Ya memang soal masyarakat adat ini memang kompleks, sangat-sangat kompleks, dimanapun masyarakat adat berhadapan dengan situasi yang sangat berbahaya ya, menghadapi berbagai macam perusahaan-perusahaan ekstraktif yang menjadi menjadi penghancur gitu penghidupan mereka. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di berbagai belahan dunia gitu. Terutama yang di Asia Tenggara sendiri, penghancuran yang masif gitu ya, yang betul-betul dirasakan itu soal perusahaan perkebunan kelapa sawit. Saya memulai dari ini dulu yang mungkin teman-teman sudah tahulah masyarakat hukum adat itu yang seperti apa gitu. Nah, saya ini mengutip langsung dari RUU Masyarakat Adat yang sekarang masih digodok di DPR, yang salah satu harapan kita ke depan akan menjadi undang-undang. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup. Ini yang menjadi core-nya orang ini ya, masyarakat adat ya, hubungan yang kuat dan erat dengan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, peranata politik, peranata sosial, peranata budaya, dan peranata hukum. Kemudian masyarakat adat juga secara konstitusional itu sudah diakui sejak Indonesia merdeka ya, di mana dalam Undang-Undang 45 itu disebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Namun, meskipun sudah betul-betul diakui gitu ya dalam konstitusi, ya keberadaan masyarakat adat diakui, hak-hak tradisionalnya, hak-hak mereka berusaha, hak-hak mereka mengusahakan
lahan tanah mereka gitu ya. Itu diakui secara konstitusional. Tetapi pada kenyataannya hak masyarakat adat itu sendiri masih tercerabut dan belum sepenuhnya dilindungi, yang pada akhirnya mengakibatkan keberadaan mereka terpinggirkan. Banyak sekali muncul konflik sosial, muncul konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat seperti beberapa bulan lalu ya, soal Effendi Buhing yang mempertahankan tanah adatnya kemudian dikriminalisasi. Itu sudah menjadi menjadi hal yang sudah sangat membahayakan gitu, diambang keberbahayaan keberadaan masyarakat adat ini. Kemudian ini juga yang menjadi dasar rancangan undang-undang masyarakat adat ya, agar mereka ini dilindungi, mendapat pengakuan yang memang utuh dari negara gitu. Secara spesifik, masyarakat adat Dayak di Kalimantan itu memiliki sub-sub suku yang sangat banyak. Ini saya dapatkan sumber dari Lontaan 1975, itu terdapat 405 subsuku masyarakat Dayak di Kalimantan. Jadi di Kalimantan itu sendiri tidak hanya di wilayah Indonesia, tetapi masyarakat Dayak juga banyak di wilayah Malaysia, di wilayah Sarawak dan juga Brunei Darussalam. Dan itu secara keseluruhan yang ditemukan, yang ditulis oleh Lontaan ini 405 subsuku Dayak yang ditemukan. Dan mungkin saja gitu ya, ada beberapa, masih sangat banyak itu subsuku di bawah-bawahnya itu yang mungkin belum terdaftar di sini. Dan ciri-ciri masyarakat Dayak sendiri di Kalimantan masih hidup berladang, berpindah gitu ya, masih hidup dengan pengetahuan tradisional, dan masih dalam tahap pembangunan karena di beberapa wilayah itu masih banyak juga desa-desa dan kampung yang belum memiliki akses jalan, belum ada, mau ke pasar pasar kecamatan aja masih lewat hutan gitu ya. Nah itu masih identik dengan masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah-wilayah pedalaman. Tapi juga udah ada yang sudah maju, banyak juga yang sudah maju. Nah, secara spesifik lagi, saya itu banyak mengkaji soal masyarakat Dayak Benawan yang memang tinggal di wilayah Kabupaten Sanggau. Jadi di Sanggau sendiri sudah ada perda pengakuan tentang masyarakat hukum adat di Perda Kabupaten Sanggau nomor 1 2017 itu disebutkan bahwa masyarakat hukum adat itu masyarakat warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik yang khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai dengan hukum adatnya, kemudian memiliki ikatan pada asal-usul leluhur. Ini sebenarnya ciri-ciri khas gitu ya, ciri khas dari masyarakat adat. Namun di sini disebutkan warga negara Indonesia ini mungkin yang mungkin saja ya disayangkan gitu ya, karena masih banyak juga masyarakat adat yang mungkin ada beberapa di wilayah pedalaman atau di wilayah perbatasan negara antara Sanggau dengan Malaysia karena berdekatan dengan Sarawak ya, itu masih ada juga yang belum memiliki identitas kewarganegaraan gitu ya, memiliki KTP belum ada kayak gitu. Jadi karena situasi pedalaman atau kampung yang jauh. Nah ini mungkin akan menjadi menjadi umum karena jika nanti ada pengakuan undang-undang masyarakat adat ini, karena ini sekelompok orang, jadi tidak memandang itu
punya warga negara Indonesia atau punya KTP atau enggak gitu. Untuk sementara ini di perda-perda yang ada di wilayah Kalimantan Barat sendiri itu mensyaratkan warga negara Indonesia. Kemudian secara khas kami di komunitas Dayak Benawan sendiri masih memiliki pengetahuan bercocok tanam untuk keberlangsungan keluarga, karena di kami itu tidak bertani untuk dijual gitu, karena bertaninya hanya untuk kebutuhan keluarga saja. Jadi kami berladang, kami bersawah, kemudian membuat kebun singkong, membuat kebun-kebun yang lainnya, dan itu untuk kebutuhan keluarga saja, tidak untuk dijual gitu ya. Kami punya pengetahuan berladang yang ya mungkin ini secara ini aja ya, secara umum diketahui, menebang pohon, kemudian membakar lahan, kemudian membersihkan sisa-sisa lahan yang dibakar, kemudian nugal ini yang paling penting sekali dalam masyarakat kami, karena di masyarakat lain itu mungkin tidak ditemukan ya tradisi nugal ini, dan ini menjadi ciri khasnya kami gitu di orang Dayak secara khusus, secara umum, dan Dayak Benawan secara khusus. Kemudian bersawah, kami juga memiliki pengetahuan bersawah yang sawahnya di daerah lahan-lahan yang basah, di lahan basah. Kemudian ciri khas yang lain juga kami masih memiliki adat yang kuat. Jadi tradisi menugal tadi, berladang, itu mungkin saja dilihat dari kacamata orang luar ya, dari kacamata komunitas luar itu ya berladang mah cuma bertani gitu ya, buka lahan, kemudian membakar lahan, kemudian nanam padi, ya panen, selesai gitu. Tapi bagi masyarakat Dayak Benawan sendiri, berladang itu adalah ruhnya mereka gitu, ruhnya kami gitu. Ada semacam spiritual di sana, kemudian ada penghidupan di sana gitu ya, karena ada ritual-ritual yang dilakukan sebelum membuka lahan, sebelum membakar lahan, sebelum menugal tadi, menanam, kemudian sebelum memanen juga ada ritual-ritual yang dilakukan gitu. Kemudian apa saja yang saya khawatirkan menjadi ancaman penghidupan kami gitu ya. Ini saya rangkum hanya 3, sebenarnya banyak sekali. Tapi saya coba rangkum 3. Perusahaan kelapa sawit. Sebenarnya perusahaan kelapa sawit itu sendiri di Kalimantan itu sudah sejak tahun 90-an ya. Dan di Dayak Benawan itu sendiri sejak tahun 2010 ke atas gitu. Karena yang saya ketahui 2009 itu masih penjajakan oleh perusahaan, tetapi perusahaan tidak dibolehkan masuk gitu. Namun masyarakat yang ada kemudian banyak juga sampai sekarang banyak yang mengalihfungsikan lahannya, kebun karetnya, kemudian ladangnya, itu dijadikan sebagai kebun sawit gitu. Ini yang dikhawatirkan ya, hutan hilang gitu ya, ladang udah nggak ada lagi nanti, diganti sawit gitu. Kemudian banyak juga konflik yang terjadi, misalnya kayak masyarakat dengan masyarakat. Jadi saudara dengan saudara begitulah, semacam memperebutkan lahan gitu untuk mendapatkan warisan atau apa gitu ya. Ini dikhawatirkan terjadi. Kemudian perubahan iklim. Ini yang kemarin sempat saya ini tulis di The Conversation Indonesia itu soal pembangunan PLTN, bagaimana itu akan menjadi perubahan iklim yang mungkin saja akan masif gitu ya di Kalimantan Barat. Kemudian food estate atau perkebunan pangan ini, sebenarnya ini juga pada banyak
literatur yang saya baca ini memunculkan konflik tenurial juga gitu. Ini juga memunculkan konflik antar tenaga kerja yang berdatangan ke wilayah food estate ini dengan tenaga kerja lokal kayak gitu ya. Dan juga persoalan-persoalan lingkungan yang mungkin akan terjadi secara masif. Ini adalah sebentar. Ya. Ini gambaran ya, gambaran hari ini gitu ya, gambaran hari ini yang saya rangkum dalam slide ini, bagaimana situasi masyarakat adat Dayak secara khusus di Kalimantan yang saat ini menghiasi berita-berita di media online ya. Ini belum lagi media-media cetak yang ada gitu, soal bagaimana mereka harus berhadapan dengan korporasi begitu ya, lebih ke banyak konflik yang terjadi. Seperti tahun lalu itu yang hangat dibicarakan ya, seperti di Laman Kinipan, sampai dikasih film, dibikin film di Watchdog itu hanya gunung esnya saja itu yang muncul kelihatan saja gitu. Itu banyak sekali kriminalisasi masyarakat adat Dayak, sub-sub suku masyarakat adat Dayak yang dikriminalisasi, itu banyak sekali terjadi. Yang muncul di permukaan itu seperti Bapak Effendi Buhing itu aja yang kelihatan gitu. Kemudian di masyarakat Dayak Benawan sendiri saat ini belum ada kayak semacam berita atau apa gitu yang mempersoalkan ancaman terhadap masyarakat di Dayak Benawan. Tapi itu juga belum menjamin gitu ya. Ancaman lingkungan yang ada itu sudah terjadi di depan mata ini sekarang, karena kelapa sawit yang ada itu tidak mungkin tidak memunculkan persoalan lingkungan. Mungkin saja sudah diambang gitu ya. Mereka sudah tidak lagi berladang karena sawit. Mereka sudah tidak lagi menoreh karet karena adanya aktivitas sawit itu. Aktivitas di masyarakat kami itu sekarang sudah ada semacam ketakutan berladang. Jadi di Kalimantan Barat sendiri itu ada semacam peraturan di tingkat provinsi, pergub gitu ya, yang menyebutkan bahwa masyarakat itu masyarakat adat di Kalimantan Barat hanya boleh mengusahakan 2 hektar saja untuk berladang, selebihnya tidak boleh. Kemudian lagi di Dayak Benawan sendiri banyak masyarakat yang ketakutan membuka lahan, karena kalau ada aktivitas membakar lahan itu bisa jadi ada helikopter yang datang kemudian lahannya diguyur gitu ya, tidak jadi itu lahannya dibakar, diguyur gitu. Kalau enggak didatangkan ke rumahnya, ini siapa yang membakar lahan di kampung ini gitu ya. Karena saya dapat informasi tahun lalu itu ada 2 orang di masyarakat Dayak Benawan kami itu yang didatangi petugas Babinsa atau polisi gitulah dari kecamatan karena ada aktivitas membakar ladang. Jadi dibawa ke ladang itunya petugasnya dibawa ke ladang langsung untuk melihat. Itu juga di masyarakat adat masyarakat yang tidak biasa ya dengan didatangkan petugas gitu. Itu semacam semacam ketakutan sendiri buat masyarakat adatnya gitu, masyarakat kaminya gitu. Dan juga di banyak di banyak situasi konflik di Kalbar, banyak juga masyarakat yang dituduh sebagai penyebab terjadinya kabut asap. Jadi kabut asap itu sudah menjadi bencana tahunan di Kalbar. Masyarakat adat lagi yang kena, mereka kami yang bakar ladang ini yang dibilang menjadi penyebab gitu ya. Dan udah kejadian banyak yang masuk pengadilan ya, masuk pengadilan.
Itu situasi yang terjadi. Kelapa sawit ini menjadi apa ya, buah simalakama juga di masyarakat Benawan. Karena apa? Mereka tidak punya pilihan lain gitu ya. Pertama, komoditas karet itu sudah dihargai sangat rendah sekali. Informasi terakhir yang saya dapat itu sebulan lalu kali ya, saya telepon dengan bapak saya itu hanya Rp5.000 saja 1 kilo karet. Jadi masyarakat sudah, aduh gimana ya, ini karet sudah tidak ada harganya gitu. Jadi mau tidak mau mereka harus semacam dipaksa begitu ya. Ya udahlah tanam sawit saja, karetnya ditebang semua, sawit tanam kayak gitu. Jadi ini yang terjadi gitu. Ada semacam buah simalakama yang dihadapi. Deforestasi yang terjadi ketika areal hutan ditebang, ya, kebun karet ditebang, kemudian diganti menjadi sawit, itu menyebabkan deforestasi yang mungkin saja, walaupun kecil ya, itu mungkin saja akan berdampak 10-20 tahun ke depan. Kemudian data yang saya dapat itu soal konsesi lahan secara Ini ada suaranya gimana ya? Di Kabupaten Sanggau secara khusus, Ini saya nggak ada dapatkan suaranya. data. Ibu ngomong. Nggak ada suara? Ada. Ya kok. Halo, Bu Ica. Ada nih kok. Kedengaran ya? Iya. Lanjutkan. Siap. Nah, itu dari periode 20 tahun, data yang saya dapat, itu terjadi semacam kami itu kehilangan ruang hidup seluas 18% dari luas keseluruhan Kabupaten Sanggau. Ini data yang terekam saja gitu ya. Itu belum lagi data-data yang tidak terekam, semacam misalnya ada masyarakat di wilayah mana gitu yang membuka lahan luas 2 hektar per keluarga misalnya ya. 100 keluarga udah berapa hektar gitu, 100 keluarga. Nah, ini tidak terhitung di sini karena yang di data itu hanya mereka yang memiliki izin konsesi saja. Jadi dari luas izin konsesi yang ada, itu kami selama 20 tahun ini kehilangan 18% ruang hidup. Jadi hutan udah nggak ada lagi, udah jadi kebun sawit. Ini juga yang terjadi, banyak bencana alam gitu ya, seperti banjir. Banjir itu terutama di wilayah-wilayah yang di wilayah-wilayah yang dataran rendah, seperti di kampung kami juga dataran rendah itu tiap tahun terjadi banjir. Jadi banjir besar itu terjadi setiap tahun di komunitas masyarakat Dayak Benawan. Bahkan di beberapa wilayah tidak pernah terjadi banjir, terjadi juga banjir bandang kayak gini di Entikong. Kapan ada kejadian banjir bandang di Entikong gitu ya? Tahun 2020. Ini yang terjadi pertama kali ini. Sebelumnya belum ada gitu. Kemudian di Desa Bulubala ini desa tetangganya desa saya, desa kami di Benawan, itu sudah terjadi banjir gitu selama saya di kampung, selama hidup ya, sama saya hidup dari zaman SD, SMP, SMA di kampung, tidak pernah ada kejadian banjir di Desa Bulubala karena wilayah desanya itu wilayah dataran tinggi, dataran yang agak tinggi gitu dari kampung kami gitu. Nah, di Desa Bulubala saya sudah terjadi banjir, apalagi kampung kami yang memang sudah menjadi terjadi banjir terus-menerus gitu, apalagi sekarang ya yang sudah kejadian ini, ya udah banjir aja terus, makin besar setiap tahun, mungkin bisa jadi
rumah-rumah orang akan banyak yang berpindah gitu, pindah ke tempat yang tinggi. Jadi ditinggalkanlah lokasi kampung yang lama. Karena sekarang itu sudah banyak sekali orang yang membangun rumah di dataran tinggi, meninggalkan kampung gitu ya. Yang terjadi ya identitas yang baru lagi gitu. Jadi kampung lama ditinggalkan, jadi membentuk identitas baru lagi, gitu ya yang terjadi. Kemudian ancaman perubahan iklim juga ini menjadi sesuatu yang harus digarisbawahi, yang kita takuti gitu. Seperti minggu lalu kita berdiskusi dengan Mas Apres soal perubahan iklim. Di Indonesia sendiri bagaimana ininya komitmennya gitu ya, negara itu yang kita diskusikan minggu lalu. Ancaman perubahan iklim yang terjadi ya di kami itu ancaman penambangan emas, aktivitas tambang. Jadi ada tambang emas di daerah Tayan, itu juga ada tambang emas, tambang bauksit juga ada di daerah Tayan. Dan ini bisa berakibat pada pencemaran sungai kami. Kemudian lagi ditambah akan ada aktivitas penambangan uranium nantinya gitu ya, ketika PLTN dibangun di Kalimantan Barat. PLTN itu kan dibangunnya di Kabupaten Bengkayang, kemudian uraniumnya nanti akan ditambang di Kabupaten Melawi. Dari Melawi ke Bengkayang itu kan melewati daerah kami di Sanggau gitu ya. Jadi ada ketakutan sendiri seperti itu, yang kejadian-kejadian ke depan itu menakutkan aja sih. Ini akan yang terdampaknya ya masyarakat yang berada di wilayah yang rawan banjir kayak gitu-gitu. Kemudian masyarakat adat yang masih berladang, mereka akan kehilangan ladangnya nantinya, misalnya kayak musimnya jadi tidak menentu gitu. Sebenarnya pada bulan April atau Mei itu sudah musim menebang pohon kayak gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi diprediksi seperti itu karena cuacanya sudah tidak menentu. Bisa jadi musim panas itu terjadi misalnya di bulan September. Di bulan September. Jadi orang mau nebang pohon di bulan September, nanti takut Desember nanti hujan kayak gitu. Takutnya nggak bisa bakar ladang kayak gitu. Jadi ada semacam pengetahuan yang berubah gitu. Kemudian lagi sebenarnya PLTN itu sendiri ya menarik ya. Ini mungkin akan menjadi topik diskusi nanti di teman-teman juga. Siapa tahu ada yang memiliki ketertarikan gitu untuk menyampaikan pendapat soal ini. Karena di Undang-Undang Omnibus Law itu yang mengganti Undang-Undang Ketenaga Nukliran itu menyebutkan harus dimudahkan ini orang-orang yang ingin berusaha, yang membuka usaha di bidang ketenaga nukliran. Jadi orang yang mau buat reaktor nuklir, orang yang mau buat investor-investor yang akan datang untuk menambang uranium di Kalimantan Barat itu nanti akan dipermudah izinnya gitu. Intinya begitu. Dan ini sangat menakutkan sih sebenarnya buat masyarakat adat seperti kami gitu ya, karena mau bersuara ke siapa? Siapa yang akan mendengarkan kayak gitu? Ini yang menjadi problem di masyarakat. Kemudian perkebunan pangan. Ini sebenarnya saya tidak ingin membahas ini sih sebenarnya. Nanti mungkin Mas Tom ya, ada Mas Tom di sini yang mungkin bisa bercerita bagaimana sih food estate di Kalteng itu ya, di wilayahnya Mas Tom di Kalteng. Kemudian food estate ini sendiri sudah terjadi di Kalbar juga gitu tahun 2015. Ini ada kajiannya. Dan itu gagal karena banyak sekali mekanisme pertanian yang baru gitu ya, diterapkan di wilayah yang baru gitu. Jadi masyarakat yang menggarap lahan itu juga menjadi semacam
ada hal yang baru ini gitu. Jadi nggak bisa diterapkan di wilayah yang lahannya seperti ini gitu. Kemudian masalah kualitas lahan juga menjadi problem gitu, yang kemudian menjadi membuat kualitas hasil panen juga tidak bagus. Kemudian ketidakpastian upah dan bagi hasil, karena beberapa pekerja itu berasal dari luar daerah gitu, bukan berasal dari masyarakat lokal. Ini juga menjadi problem yang dihadapi di food estate di Ketapang. Sekarang tahun 2021 food estate di Ketapang juga masih berlangsung ini, sedang ditinjau lokasinya di, kalau nggak salah di mana ya, di Kecamatan Matan Hilir Selatan kalau nggak salah. Itu ada banyak masyarakat Dayak Pesaguan di situ yang bermukim. Ya itu mungkin nanti kalau misalkan ada ini ya, ada akses ke sana, mungkin bisa mendengarkan bagaimana masyarakat Pesaguan menghadapi situasi food estate ini, karena memang pengetahuan lokal masyarakat nggak dipakai di situ. Mereka basisnya memang pertanian modern gitu. Kemudian mungkin saja ini semacam semacam kekhawatiran saya aja gitu ya. Mungkin saja ke depan mata pencarian masyarakat di kami itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Kami yang terbiasa dengan berladang berpindah, kemudian kami yang sudah terbiasa dengan menoreh karet itu. Mungkin ke depan mata pencarian yang seperti itu sudah tidak ada lagi karena lahannya udah nggak ada gitu. Masyarakat mau berladang, ada pergub yang menyatakan, oh nggak boleh lebih dari 2 hektar gitu. Takutnya ini sebagai pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan gitu di peraturan Pemprovnya gitu. Kemudian sistem pertanian dan kehutanan yang tidak berkelanjutan. Ini juga menurut kami ya di masyarakat Dayak Benawan itu, berladang dan bersawah itu pengetahuan adat ya yang kami miliki untuk keberlangsungan penghidupan. Jadi kalau kami dipaksa untuk tidak berladang lagi atau kami dipaksa untuk tidak noreh lagi, itu mungkin akan menjadi persoalan gitu ya. Persoalan berladang dan kami mengelola hutan dengan baik, itu mungkin yang menjadi pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan ini di masyarakat Benawan gitu. Padahal kan sistem pengetahuan kami berladang, kami menjaga hutan, kami mengelola hutan gitu ya, itu diwariskan turun-temurun. Kalau hutannya sudah tidak ada, ya mungkin pengetahuan itu juga akan hilang begitu. Kemudian kemampuan komunitas yang kian menurun dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Jadi keanekaragaman hayati hutan itu yang kami miliki di hutan Benawan itu ada berbagai jenis hewan dan tumbuhan ya, jenis kayu-kayu gitu ya, ada kayu tengkawang yang khas banget gitu di Kalimantan Barat. Itu mungkin akan menjadi barang langka nantinya gitu. Tanaman obat-obatan di hutan, kemudian tanaman yang bisa dimakan untuk sayur, buah-buahan hutan yang dulu sewaktu kecil saya cari di hutan ada buah yang unik gitu ya. Saya bilang buah apa ya? Katakanlah buah tampuy gitu ya. Sekarang mungkin buah tampuy udah nggak ada lagi, udah populasi tanah pohonnya udah sangat-sangat sedikit gitu, sehingga sulit sekali dicari di hutan gitu. Kemudian juga banyak juga jenis-jenis hewan yang hilang. Dulu sewaktu masih saya kecil, ada ular, ada burung, kemudian banyak sekali hewan-hewan yang berkaki 4 kayak babi hutan, kemudian rusa hutan, kucing hutan, itu menjadi sumber pangan kami gitu.
itu menjadi lauk kami kalau dapat di hutan gitu. Sekarang udah nggak ada lagi seperti itu. Jadi ada semacam sesuatu hal yang hilang gitu karena hutannya udah nggak ada lagi. Ya saya pikir ini berarti ada rantai pasok yang hilang gitu ya, ada pengetahuan yang hilang. Dulu kami itu punya pengetahuan berburu, apa sih? Ngibun, kalau bahasa kami itu ngibun. Jadi pakai senapang yang lantak itu, orang-orang berburu malam hari, ada bapak-bapak untuk nembak hewan gitu ya. Memang itu menjadi tradisi lokal gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi karena hutannya memang sudah nggak ada. Kemudian hilangnya pengetahuan adat dalam pengelolaan hutan. Ini yang tadi di awal saya bilang juga ada ritual-ritual sebelum membuka hutan untuk menjadi ladang gitu ya. Ada ritual-ritual sebelum panen, itu yang mungkin akan hilang kalau misalkan sudah tidak berladang lagi gitu. Kami tidak berladang lagi, ritual-ritual itu tidak bisa diturunkan lagi gitu ya. Tidak dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Yang mungkin berlangsung hingga saat ini itu adalah tradisi syukuran gawai padi, panen padi itu. Setelah panen padi itu ada tradisi syukuran gawai padi yang di tiap-tiap komunitas Dayak itu punya punya ritual sendiri gitu ya, berbeda-beda. Namanya gawai padi, ada yang namanya apa lagi ya, naik dango ya, di Kanayan itu naik dango. Nah itu yang mungkin akan masih ada, tapi kalau misalkan hasil panennya udah nggak ada, apalagi yang mau disyukuri gitu ya. Jadi ini mungkin akan membuat pengetahuan adat yang hilang. Kemudian pencemaran air pencemaran air, udara dan tanah yang dampaknya pada kesehatan. Di kami itu kelapa sawitnya masih menggunakan pupuk-pupuk yang beracun ya. Sama kayak di perusahaan juga gitu. Ada pupuk-pupuk yang dikasih untuk tiap-tiap pohon gitu. Itu pupuknya akan meresap ke tanah, kemudian kalau hari hujan pupuknya akan mengalir ke sungai gitu. Itu yang menjadi sumber pencemaran. Dulu sungai kami itu sangat bersih dan sehat gitu ya, karena di kami itu di zaman saya SD SMP itu air sungai masih menjadi sumber untuk MCK dan juga untuk air minum gitu, bisa untuk minum. Sekarang udah nggak berani lagi kalau minum air sungai karena memang udah tercemar gitu. Kemudian pencemaran udara juga terjadi karena di daerah kami itu tidak jauh dari perusahaan-perusahaan bauksit juga ya di Tayan. Tayan dengan Batang Karang itu kan tidak jauh. Ada juga perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di sana, dan itu dapat mencemarkan udara gitu. Terlebih lagi banyak juga kejadian kebakaran hutan, kabut asap itu menjadi bencana tahunan di Kalimantan Barat. Itu yang bisa menjadi potensi penyakit ISPA ya. Kemudian hutan adat yang semakin hilang. Di Dayak Benawan sendiri sejauh ini masih belum ada pengakuan soal hutan adat ya, karena di Kabupaten Sanggau secara keseluruhan itu hanya 2 komunitas adat yang sudah mendapatkan pengakuan hutan adat. Itu yang saya ketahui, komunitas adat Tampun Juah dan juga komunitas adat Dayak Tae. Itu di Batang Tarang juga kalau yang Dayak Tae. Nah, itu yang sudah mendapatkan pengakuan hutan adat. Jadi untuk mendapatkan sertifikat hutan adat sendiri itu prosesnya sangat-sangat panjang gitu ya. Kita harus memiliki pemetaan hutan adat, kemudian kita harus
mendaftarkan gitu ya ke Badan Registrasi Wilayah Adat dan baru akan diajukan ke KLHK. Itu untuk mendapatkan pemetaan partisipatif itu prosesnya panjang dan itu harus swadaya masyarakat. Tidak ada pemerintah atau tidak ada negara menanggung biaya pemetaan gitu ya. Kemudian di sini saya menampilkan banyak sekali jenis-jenis pangan lokal yang ada di hutan Benawan. Ini ada rebung juga, sudah ini ya, sudah umum juga. Kemudian sebenarnya banyak sekali ya gambar-gambar yang saya dapat, tapi tidak saya tampilkan di sini. Ada banyak jenis sayuran hutan, kemudian tanaman obat, ada buah-buahan hutan juga yang bisa menjadi sumber pangan lokal di kami. Jadi ke depan ya, kekhawatiran ke depan, kalau misalkan hutannya sudah tidak ada, hal-hal semacam ini, pangan-pangan yang ada ini juga akan hilang gitu. Jenis sayuran, hutan, kemudian kayu, kemudian tanaman obat, itu juga hilang. Dan tentunya ya, yang pasti pengetahuan masyarakat adatnya juga hilang gitu. Pengetahuan mereka soal tumbuhan ini gitu. Misalnya kayak di sini ada ukah tangkon, namanya kalau di kami namanya ukah tangkon. Itu hanya ada di hutan, tidak bisa ditanam itu di rumah, nggak bisa ditanam, atau di pekarangan rumah atau di tegalan sawah itu nggak bisa ditanam, hanya ada di hutan gitu. Kalau misalkan dia udah tidak punya habitat hidup lagi di hutan, ya mungkin saja hilang gitu. Nah ini juga bisa jadi obat sakit pinggang, obat apa lagi ya, yang saya tahu itu obat sakit pinggang aja ini, ukah tangkon. Nah kalau misalkan udah hilang ya pengetahuan tentang ukah tangkon juga hilang gitu. Ya mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Saya menarik soal masyarakat adat ini di kami ya. Mungkin hari ini itu hari esok yang kita cemaskan kemarin. Kalau misalkan udah kejadian nantinya ya, besok-besok itu udah kejadian, ya memang hari ini udah hari esok yang kita cemaskan kemarin gitu ya, kata Sian Kopi. Itu aja mungkin ya Mbak Ica, saya kembalikan ke Mbak Ica. Ini mungkin nanti kita akan mendengar beberapa pengalaman juga ya dari teman-teman. Ada Claudia yang mungkin nanti berbagi pengalaman juga. Mbak Ica, saya balikin. Oke, Mas Niko, terima kasih. Komprehensif ya ininya pemaparannya. Kalau dikaitkan dengan konsep ya, ini kan bicara tentang penghidupan livelihood gitu kalau konsep. Jadi penghidupan ini kan sebenarnya bagaimana kelompok masyarakat yang punya punya kehidupan yang bergantung pada sumber daya alam. Jadi kalau yang Mas Niko sampaikan hari ini memang spesifik ke masyarakat adat Dayak, kalau pakai konseptualnya Neil Edger misalnya yang lebih geografi banget, bahwa kelompok masyarakat adat yang seperti ini menghadapi kerentanan. Nah tadi Mas Niko tuh sudah menyampaikan kerentanannya begitu kompleks. Ada kerentanan dari struktur ekonomi politik, ada kerentanan akibat sistem sosial ekologi yang terganggu. Nah, kebetulan tadi Mas Niko bicara tentang ada masalah pengetahuan lokal, masalah identitas gitu yang berpotensi hilang akibat struktur ekonomi politik ini. Nah, kebetulan pengetahuan itu dinamakan traditional ecological knowledge yang insya Allah September nanti itu akan disampaikan oleh teman kita juga dalam webinar seperti ini, dalam diskusi seperti ini nanti akan disampaikan hasil penelitian teman yang lain. Jadi ini Mas Niko ini melengkapi ya, ini Mas Niko dari masyarakat adat. Nah, yang penelitian berikutnya adalah dari masyarakat laut ya, di daerah laut. Jadi kita akan belajar lebih lengkap lagi. Nah, tetapi karena kita bicara penghidupan yang sangat sangat spesifik, tadi Mas Niko sudah memperlihatkan itu struktur-struktur yang menyebabkan kelompok masyarakat adat ini menjadi termarginalkan. Nah, tadi bagaimana peran negara juga menambah marginal masyarakat adat. Tadi perpaparan Mas Niko bagaimana untuk mengklaim bahwa ini hutan adat aja harus swadaya gitu ya. Pertanyaan besarnya jadi kehadiran negara ini ada di mana gitu untuk mendukung masyarakat adat. Sementara kalau narasinya PBB tanggal 9 Agustus kemarin di
di Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia adalah tidak ada satupun masyarakat adat yang tertinggal. Problemnya struktur ekonomi politiknya itu nggak diganti gitu loh. Kalau struktur ekonomi politik nggak diganti, tadi industri ekstraktif tetap dijalankan, kemudian tadi bagaimana industri sawit tetap berjalan gitu ya. Ini kita seperti menunggu ya, sedang menunggu. Betul tadi Mas Niko. Yang terakhir punchline-nya ngeri banget ya, bahwa kita sangat mencemaskan gitu. Jadi ketika ngobrol ini dengan Mas Niko, saya ingat 2 jam ya waktu itu ya Mas Niko ya, malam-malam ngobrol panjang lebar sampai 2 jam. Setelah nurut telepon dari Mas Niko, saya nggak bisa tidur ya. Saya membayangkan kengerian ke depan gitu. Nah, saya pikir ini isu yang serius yang perlu mendapatkan perhatian kita semua. Teman-teman dipersilahkan mau menyampaikan tanggapan, pertanyaan kepada Mas Niko, dipersilahkan. Siapa dulu mungkin yang mau bertanya? Kalau belum ada yang bertanya, mungkin dikomporin dulu mungkin ya. Atau mungkin Mas Tommy nih yang punya pengetahuan yang lebih mungkin tentang masyarakat adat, terutama di Kalimantan, dipersilahkan, atau teman-teman yang lain dipersilahkan. Oke, ini siapa? Fadil. Ini Fadil tuh minggu kemarin waktu lagi ya, nanya tentang masyarakat adat, nanya ngepas banget. Silakan, Fadil. Oke, cek masuk ke suara saya. Masuk, Mas. Masuk. Oke, masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Saya Fadil Haritsa dari Indramayu. Mungkin hanya ingin ini juga ya, mau menambahkan ya. Saya kemarin tuh baca dari Mongabai juga. Saya sempat baca dari Mongabai bahwa ketika misalkan ya mungkin masa masyarakat adat, masa tentang lingkungan, itu kalau misalkan ada yang investasi, ada yang menganggarkan. Tetapi kan itu sistemnya juga berubah-ubah kan gitu, dan sistemnya yang dari investasi itu yang akhirnya membuat ini menjadi kendala juga terutama dalam masyarakat adat. Nah, itu juga yang menjadi persoalan saya juga sampai mikir kan gitu. Misalnya kalau misalkan nggak ada anggaran, mungkin nggak akan bisa untuk mengubah pada sistem masyarakat adat. Padahal pemerintah kita juga kan sudah menggaungkan bahwa ya kita harus bisa membangun dari wilayah-wilayah lokal tersebut, terutama dari adatnya itu kan. Karena kan memang Indonesia itu ciri khasnya memang dari kebudayaannya. Bisa dikenal dari dunia itu kan karena kebudayaannya. Dan itu benar kata Mas Niko tadi, kalau misalkan ini tergerus dengan modern kayak seperti itu ya akhirnya masyarakat adatnya nggak ada juga kan gitu. Nah ini juga bertanya kemana Mas Niko ya, yang tadi saya tuh tertarik banget dengan food estate karena persoalan teknologi. Nah bagaimana sih pendekatan food estate itu dengan teknologi? Padahal misalnya aja hidroponik, sekarang pendekatan hidroponik dengan teknologi ada, misalnya dengan drone untuk menyemprotkan desinfektan untuk hama, itu kan itu juga salah satu teknologi juga kan gitu. Bahkan sawah juga ada yang pakai drone, itu juga salah satu teknologi untuk menyemprotkan desinfektan ke sawah supaya terhindar dari hama. Nah, yang menurut Mas Tiko yang di sana itu bagaimana pendekatan food estate versi pemerintah dengan teknologinya, yang karena ya supaya itu terlihat modern dan sebagainya. Paling itu sih kalau pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Fadil pertanyaannya. Wah, ini Fadil nih luar biasa ya. Ini Fadil mahasiswa S1 dari sedang menempuh studi di Universitas Negeri Jakarta. Gambarnya ngeri banget ya. Gambar belakangnya kebakaran hutan dan lahan. Ini wilayah ini Recep Tayyip Erdogan di Turki. Ini jadi mengingatkan kita juga sih yang mungkin di Aljazair lagi mengalami kebakaran, di Komodo juga sama, kemarin juga terjadi kebakaran juga. Bahkan di Turki ini kan kebakarannya juga cukup hebat juga nih. Bukan hanya satu wilayah. Kalimantan juga, Mas. Iya, Kalimantan juga. Itu udah pasti itu langganan banget. Iya. Nah, Mas Niko tadi Fadil sudah menyampaikan pertanyaannya nih tentang food estate ya. Ini pandangannya Mas Niko gimana nih? Tentang pemerintah penggunaan teknologi sebenarnya harus gimana sih food estate pendekatannya begitu ya? Ya, kalau di masyarakat adat sendiri ya, mungkin saya bilang boleh saja, misalnya kayak silahkan memajukan kami gitu, tapi jangan mengambil sumber daya kami gitu loh. Jadi kalau food estate ini sendiri kan pengetahuan lokal masyarakatnya sudah memang betul-betul dihilangkan gitu. Masyarakat adat, masyarakat lokalnya sudah harus menerapkan pengetahuan baru gitu.
ini mungkin saya akan ini ya akan bertanya juga gitu ya ke Mas Tommy juga yang mungkin di wilayah Kalteng itu seperti apa gitu pendekatan food estate. Karena di wilayah adat Benawan sendiri memang tidak ada pembangunan food estate gitu ya. Tidak ada pembangunan food estate di Dayak Benawan, tetapi kan dikhawatirkan misalkan ke depan misalnya sudah krisis pangan atau kelangkaan pangan gitu ya yang akan memaksakan gitu mungkin saja depan terjadi akan memaksakan wilayah-wilayah adat untuk dijadikan wilayah pembangunan food estate gitu, itu mungkin saja. Atau sekarang ya sistem pertanian yang ada di masyarakat Dayak Benawan sendiri itu sudah berubah gitu, kultur bertaninya sudah berubah gitu. Masyarakat di kami ya udah deh nggak usah berladang lagi gitu, bersawah saja gitu. Ini dikasih penyuluh pertanian dari kabupaten gitu ya. Nih ada penyuluhnya, bersawah aja deh itu yang benar gitu, bersawah. Berladangnya udah nggak ini lagi, misalnya kayak yang nggak usah berladang deh, bersawah aja kita gitu. Jadi kayak bersawah juga bukan hal yang baru sih sebenarnya untuk masyarakat di Benawan, tetapi kan bersawah yang ditawarkan pemerintah juga yang bersawah yang modern ya, kayak semacam menggunakan pupuk dan segala macam. Sementara kan di masyarakat adat kalau yang memang benar-benar murni tidak menggunakan pupuk gitu. Begitu ya. Dan dari food systemnya sendiri, kalau di food estate kan dia sudah saya bilang neolib kali ya. Neolib food system kali ya. Mungkin ini tanggapan Bang Tommy gimana nih tentang food estate? Makasih Mas Ciko. Saya sih sebenarnya juga masih mendalami juga ya masalah ini tuh. Kalau yang dapat gambaran dari Kalteng sih, sementara ini yang emang yang dijalankan ada food estate yang untuk padi yang di bagian gambut dan singkong yang di bagian perbukitan. Ini memang meneruskan kultur-kultur monokultur ini. Jadi itu yang hilang, diversity kekayaan alam itu pasti akan hilang karena semua akan diganti dengan monokultur, di mana pasti juga kita tahu lah banyak sekali ya masyarakat di Kalimantan gitu yang memiliki kekayaan alam yang digunakan untuk bahan pangan, obat-obatan dan sebagainya, yang kemudian nanti potensi-potensi itu yang akan hilang gitu. Tapi ini yang jalan sih sebagian saat ini ya, itu memang yang untuk yang padi itu di Kalimantan Tengah, sekedar update itu masih sawah yang sudah jadi kemudian diintensifkan gitu. Tapi memang ini sebagian juga akan mengulangi kegagalan dari lahan 1 juta hektar di Kalimantan Tengah dulu gitu. Kan sebagian ini juga di lokasi yang sama gitu. Jadi saya nggak tahu nih alur pemikiran pemerintah itu sampai mana sehingga memutuskan lokasi itu di tempat yang sama dengan sistem yang sama gitu. Ini kan kami sih kekonyolan sebenarnya gitu, tapi ya kita nggak tahu yang di masyarakat. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan Mas Niko ya. Ini terus terang saya masih baru ya mengenai masyarakat hukum adat ini gitu ya. Saya sebenarnya wildlife ecologist gitu, yang banyak mendalami mengenai satwa liar. Kemudian saya tercemplung ikut juga terlibat dalam inisiasi masyarakat hukum adat. Ini yang jadi mengusik saya adalah satu itu bagaimana sih sebenarnya dari masyarakat hukum adat itu sendiri itu apa kalau kita mengkritik ke dalam dirinya gitu ya. Saya pengalaman saya bersentuhan dengan sebagian dari masyarakat itu juga memang kehilangan pengetahuan itu sudah terjadi gitu ya. Survei mengenai etnobotani di sebagian Kalimantan Tengah, di Kapuas gitu ya, masyarakat di Dayak
di situ ngaju, di daerah ngaju itu memang untuk generasi-generasi yang bersekolah saat ini gitu memang hampir sudah kehilangan pengetahuannya gitu. Nah, ini bagaimana sih cara kita gitu ya untuk terus dapat ikut memperjuangkan ini gitu. Maksudnya gini, kita tahu bahwa perubahan ini sedang terjadi gitu ya. Teknologi sekarang sudah sampai ke desa dan seakan-akan gitu ya, masyarakat itu juga terlibat nih, terjurus di dalam ini, dan kemudian ada sedikit kesan ya, saya kurang tepat juga mungkin, tapi kesannya menikmati juga adanya perubahan ini gitu deh. Itu yang pertama. Terus yang kedua gitu adalah ini dari pengalaman di Kalimantan Tengah sendiri gitu ya. Saya 2 bulan yang lalu melakukan pertemuan juga dengan sebagian dari, kalau di Kalimantan kan ada Damang ya, kesatuan adatnya Damang gitu ya, di Damang. Ketika kita mengusulkan membentuk peraturan gubernur mengenai pengakuan masyarakat umum adat gitu ya, itu ternyata malah banyak penolakan dari Damang-Damang ini gitu. Kenapa? Karena mereka menganggap Kalimantan ini semuanya adalah tanah adat itu. Itu klaim yang kemudian terus menerus yang digaungkan. Kemudian klaim itu malah mengabulkan semua inisiasi yang coba dibangun untuk melindungi. Ya kita mulai dari hal-hal yang kecil-kecil pasti ya, dari satu desa ke desa yang lain, satu kecamatan ke satu kelompok yang lain. Tapi dengan klaim-klaim bahwa seperti ini justru sangat mengabulkan gitu kalau semua lahan dianggap sebagai tanah adat, terus kita semua posisi kita ada di mana saat ini gitu. Mungkin itu Mas Niko, tolong dibantu pencerahan ke saya. Terima kasih Mas Tommy. Monggo Mas Niko dipersilahkan. Siap, ya, thank you Bang Tommy. Ini mungkin problem yang terjadi juga ya di masyarakat Benawan ya, di kami. Mungkin di masyarakat adat secara umum juga gitu, bahwa generasi-generasi yang sekarang ini juga menikmati zona nyaman gitu ya. Banyak yang menikmati era internet, era teknologi gitu ya. Tapi juga ini menjadi menjadi jalan baru untuk kita gitu ya, untuk masyarakat, teman-teman di pemuda-pemuda adat untuk dapat memperjuangkan serta berkelanjutannya pengetahuan gitu. Jadi merekam pengetahuan itu sendiri kan itu penting ya, merekam pengetahuan kemudian untuk keberlanjutan pengetahuan gitu. Nah ini mungkin keuntungan teknologi juga gitu. Kalau di zaman dulu nggak ada laptop, kita menulis pengetahuan masyarakat adat Dayak mungkin akan sangat susah gitu ya. Dan menyebarkan pengetahuan itu juga sangat susah gitu. Mungkin keuntungannya sekarang kita udah punya teknologi yang baik untuk berbagi pengetahuan gitu. Mungkin seperti itu untuk yang pertama, dan mungkin saya nanti akan meminta tanggapan dari ini kawan-kawan di Kapuas Hulu, Claudia, ini pegiat literasi ya di Kapuas Hulu untuk anak-anak Dayak gitu ya. Nama komunitasnya Sauma Masa ya. Nanti mungkin Claudia bisa perkenalan. Soalnya itu bagus sekali untuk mengenalkan budaya-budaya yang ada di masyarakat masyarakat adatnya gitu. Jadi untuk keberlanjutan pengetahuan yang ada di masyarakat adat itu gitu. Kemudian tanggapan yang kedua ya mengenai bagaimana damang-damang yang ada di Kalteng itu tidak setuju juga gitu ya dengan pengadaan semacam peraturan gubernur yang melindungi pengetahuan mereka atau tanah adat mereka. Ini juga semacam perlu pendekatan juga ya terhadap mereka karena damang-damang ini sendiri kan orang-orang yang sudah sepuh dan tua ya, dan itu mungkin pendekatan secara tetua-tetuanya gitu.
bagaimana membuka pencerahan kepada mereka. Karena memang orang bilang tanah Kalimantan itu tanah Dayak gitu ya, tetapi nggak seperti itu juga gitu, karena kita juga hidup dalam keberagaman gitu, tidak hanya orang Dayak tinggal di Kalimantan. Namun lebih banyak hutan-hutan yang ada di Kalimantan itu didiami oleh masyarakat suku-suku subsuku Dayak gitu. Itu yang menjadi kenyataan gitu ya, bahwa hutan-hutan yang ada itu memang hutan-hutan suku adat Dayak gitu. Jadi kayak hutan Dayak Benawan gitu, orang Benawan yang hidup di situ berapa ratus tahun yang lalu udah ada memang orangnya di situ gitu. Kami itu sudah ada di kampung di desa itu gitu. Dan hutan yang ada itu adalah hutan Benawan gitu. Tapi sampai sekarang pun belum ada pengakuan negara akan hutan Benawan itu gitu. Karena tadi yang Ibu Ica bilang harus ada pemetaan partisipatif tapi negara tidak memfasilitasi itu gitu. Jadi semacam ada ada Simalakama juga, ini hutan adat. Kalau misalkan besok-besok akan dicaplok perusahaan atau apalah gitu ya yang akan hadir gitu ya untuk membuka suatu misalnya lahan, oh ini dijadikan lahan tambang deh gitu. Kita mau mengklaim itu hutan adat nggak bisa karena itu nggak ada landasan hukumnya. Mana ininya sertifikat hutan adatnya gitu. Kayak gitu. Jadi dilema juga gitu. Mungkin tanggapannya begitu, Bang Tom. Ini Claudia, dong. Ini pengalaman Claudia ini luar biasa sekali, pastinya. Masih hujan di sini. Kedengaran nggak ya suaraku? Oh, kedengaran. Aku mau menanggapi itu ya kata Pak Tommy tentang damang-damang yang menganggap bahwa semua tanah di Kalimantan itu tanah adat. Kalau saya personal juga tidak setuju dengan pemikiran yang seperti itu superior gitu ya. Cuman begitu kondisi masyarakat Dayak saat ini, karena kan ada masyarakat Dayak itu sudah sangat berkembang ya kalau dibanding dari tahun 90-an, mulai ada kesadaran untuk membuat perkumpulan politik gitu, dan banyak banget kan lembaga-lembaga yang mengatasnamakan Dayak, tapi itu sebenarnya untuk jadi menaburkan masyarakat Dayak. Kalau kami ya, saya dan teman-teman menganggap ini adalah sebuah keresahan. Itu yang salah satu yang men-trigger saya ketika saya pulang kampung, balik ke Kapuasulu, saya mesti punya ruang yang bisa mempertemukan saya dengan teman-teman muda, anak-anak Dayak, yang bisa melihat ada ancaman seperti ini gitu. Oke, kita bangga terhadap identitas, terhadap budaya, itu hal yang bagus. Tapi ketika itu digiring untuk sesuatu yang negatif, superior seperti itu, kami tidak setuju gitu. Dan kami mencoba untuk memberi alternatif bagaimana ya caranya kita mencintai identitas kita, mencintai budaya kita, tapi tidak juga membuat orang lain tuh jadi merasa gimana ya, kayak mungkin kawan-kawan tuh sering perhatikan di Facebook ada akun-akun Save Dayak bla bla bla, ini itu isi postingannya tuh tapi lebih ke perempuan, cewek-cewek pakai baju adat atau kemudian narasi-narasi yang bilang Kalimantan itu milik Dayak kayak gitu loh. Padahal kan yang kita ingin wujudkan adalah kehidupan yang damai bagi semua orang gitu loh, yang nyaman, yang adil bagi semua orang. Nah, kalau saya dan kawan-kawan di Soma Masa itu mencoba dengan mulai pendekatan kebudayaan. Kebetulan saya kan tinggal di Kapuasulu. Kapuasulu itu kabupaten paling timur di Kalimantan Barat. Itu tuh kalau dari sisi pembangunan infrastruktur itu bisa disebut ketinggalan. Kalau di sini nggak ada mall, minimarketnya bisa dihitung. Liftnya cuma satu di sebuah hotel gitu. Dan bandaranya kecil gitu. Jadi di sini
kita itu coba melakukan pendekatan kebudayaan. Saya mengumpulkan teman-teman yang memiliki perspektif sama denganku. Kita bawa buku ke daerah-daerah terpencil. Nah, kebetulan di kampungku itu nggak ada listrik, belum ada listrik. Jadi minat anak-anak untuk mencari hiburan tuh ya buku gitu. Karena yang punya handphone juga nggak begitu banyak. Orang tua di tempatku itu mulai banyak beli handphone itu setelah masa pandemi itu loh, belajar dari rumah gitu. Padahal di tempatku tuh nggak ada listrik, nggak ada sinyal internetnya juga nggak begitu bagus, tapi tetap aja beli handphone. Jadi media buku itu sebelum pandemi ini sebenarnya lumayan efektif untuk menarik minat anak-anak berkumpul. Kita berkumpul terus mendongeng. Kami punya sastra lisan namanya ule-ulean. Jadi itu kayak mendongeng dan aku ajak kawan-kawan, aku latih mereka teman-teman SMA untuk belajar nulis dan kita coba tulis dongeng apa sih yang ada di kampung kalian masing-masing gitu. Karena aku dari komunitas Dayak Tangambalo dan itu tersebar hanya ada di Kapuasulu, cuma nyebar di 3 kecamatan. Jadi secara administrasi kita itu berpisah. Nah, dari dongeng itulah kita mulai coba kumpulin dan sebenarnya anak-anak muda itu nggak bisa kita salahin juga ketika mereka terjebak dengan kenyamanan kayak yang Bang Niko bilang tadi. Kita nggak bisa salahin karena dari orang tua kadang tuh atau orang-orang yang dewasa di atas kita tuh nggak kasih jalan gitu loh untuk bagaimana sih cara kita tersambung dengan kebudayaan kita itu gitu. Nggak ada yang mencoba itu. Nah dari itu aku dan kawan-kawan pengen nih mengarsipkan mulai dari dongeng, kemudian jenis-jenis musik kami. Bahkan setelah kita belajar tentang isu lingkungan, kita mulai mendekati tentang pangan lokal. Ternyata ada pewarna-pewarna alam yang bisa kita dapatkan dari tumbuhan di sekitar kita. Kita mulai cari tahu kenapa sih orang Dayak itu kan dikenal banget suka makan makanan fermentasi gitu. Oh ternyata itu salah satu cara untuk bertahan gitu. Itu tuh bisa dipakai kalau kita pergi ke hutan dan untuk bertahan hidup kita harus punya pengetahuan untuk gitu loh. Jadi kayak hal begitulah yang dilakukan di Soma Masa itu. Ya, cuman ya karena yang melihat ini kan kalau orang-orang tua tuh menganggapnya ini sesuatu yang apa ya, karena tidak menghasilkan secara material gitu, secara materi nggak dapet duitnya gitu. Jadi kadang-kala kayak ini anak-anak kenapa sih udah di sekolahin jauh-jauh gitu, terus balik kampung kenapa nggak, iya sesuatu yang kuno dan nggak maju gitu. Kadang ada perbedaan perspektif gitu, cuman aku tuh nggak mau putus asa gitu loh kalau di tempatku di nama kecamatanku tuh Kecamatan Baluhulu. Nah jadi di Kapuasulu itu satu-satunya kecamatan yang menolak perkebunan kelapa sawit tahun 2015. Nah waktu itu aku masih SMA di masa itu dan aku belajar banyak dari kejadian itu karena kebetulan waktu itu kakekku Temenggung. Jadi kayak aku melihat sendiri prosesnya orang-orang dari perusahaan yang mencoba bagaimana caranya mendekati masyarakat biar dapat simpati gitu. Bagaimana sih masyarakat terbelah, cuman di tempatku dulu karena masyarakat Tamambalo itu punya stratifikasi sosial. Jadi para elit-elit lokalnya ini sepakat untuk menolak ada perusahaan masuk gitu. Mulai nih menghubungi minta bantuan kawan-kawan dari luar, para anak-anak Tamambalo yang sudah jadi akademisi, yang bekerja di bagian advokasi gitu, kayak sama-sama nih bahkan kerjasama dengan lembaga gereja untuk sosialisasi mengapa sebaiknya kita tuh nggak menerima perusahaan, apa sih kerugian yang kita alami baik secara lingkungan ataupun ekonomi. Nah di situ aku belajar sebenarnya kalau elit-elit lokal ini bisa punya satu kesepakatan, kayaknya mau sebesar apapun dominasi dari perusahaan gitu mencoba masuk ke satu daerah, itu tuh pasti bisa ditolak. Ya asalkan saja analisisnya emang dapat gitu. Kayak kita bisa jelaskan apa sih masalah yang akan kita hadapi nanti gitu.
Nah dari situlah aku tuh yakin banget kalau kalau di tempatku itu apa nggak akan chaos kalau aja masih ini bisa dipertahankan. Nah cara kita untuk mempertahankannya ya dengan itu. Terus bangga buatan Indonesia. Namun ya nanti mungkin itu beda konteks ya Fadil. Ya, karena masyarakat adat juga bagian dari masyarakat warga Indonesia gitu. Cuman kan kayak kalau kita lihat kenyataannya di Papua di mana-mana walaupun pejabat publik kita sering pakai pakaian adat kan kenyataannya masalah yang ada di masyarakat adat tuh nggak bisa juga dibantu untuk diselesaikan gitu. Mungkin itu dulu deh. Makasih ya. Iya. Terima kasih. Mas Niko dan Kak Ica, boleh saya nanggapin nggak dari Kak Claudia? Silakan. Ya, ini menarik ya sebenarnya ya. Saya memang jujur nih, saya kan memang di kuliah itu kan pendidikan ya, pendidikan biologi nih. Dan itu pun jujur gitu, saya tuh sampai mikirkan juga kan gitu. Pentingnya kita, ini juga teman-teman di komunitas iklim saya juga pengen bagaimana sih cara memasuki kurikulum. Bahkan saya ketika bimbel, saya sempat menerangkan ngajar di bimbel nih, menerangkan tuh misalnya kita lihat dulu masa kecil kalian tuh bahagia, bisa melihat sawah, melihat empang. Tapi kenyataannya ternyata tergeser dengan alih fungsi itu. Tergeser dengan mungkin banyaknya residen, banyaknya pembangunan dan sebagainya. Dan itu pun sebenarnya penting sih. Bahkan saya sempat tanya sama teman saya di komunitas iklim saya itu bilang bahwa kita harus mengikuti kaidah kurikulum yang sudah ada, mengikuti kurikulum yang misalnya sudah dipatok mungkin dari buku. Padahal sebenarnya kita bisa ngembangin, cuman memang itu khawatirnya dianggapnya kita keluar jalur, terus dianggapnya bisa jadi tuh banyak permainan menyelewengkannya dengan sesuatu yang ilegal kan gitu. Saya jujur gitu, sangat miris gitu. Padahal kan pendidikan juga ada merupakan basis pentingnya juga kan gitu. Saya belajar juga dari Kak Claudia bahwa pentingnya kita menerapkan pendidikan terutama kepada anak-anak sih kan gitu. Apalagi di soal pedalaman ya. Pedalaman itu merupakan yang mungkin mereka juga sebenarnya pengetahuan yang mungkin berbeda dari yang lain, mungkin nggak bisa sampai ke luar negeri, tetapi pengetahuan mereka karena pengalaman itu justru luar biasa. Makanya kan kalau kata aktor Niko Saputra itu, kita kalau pengen tahu, pengen kepo tentang masalah hutan, kita keliling. Itu juga salah satu self healing. Bahkan saya juga lagi mengalami masa-masa stres nih. Saya biasanya self healing ke Karangsong biasanya. Lihat-lihat nelayan, aktivitas. Jujur itu justru refreshing gitu. Melihat laut tuh udah refreshing banget. Apalagi kalau misalkan ke mangrove. Di Indramayu kan ada mangrove tuh. Karangsong cuman kan lagi pandemi sementara ditutup dulu mangrove-nya. Tapi di situ pula akhirnya ada wadah pendidikan itu bisa gitu sebenarnya. Ada wadah ekonomi sebenarnya bisa gitu. Saya juga sebenarnya di satu lagi ada komunitas mangrove, saya juga di bidang kewirausahaan. Ini bisa saya tuh lagi mikirin gimana caranya misalkan produk olahan mangrove itu bisa dikaitkan. Produk olahan di lokal, misalnya mungkin dari buah, diolah misalkan kue yang mungkin nggak dari bahan kimia, dari buah-buahan yang asli, benar-benar asli, bukan KW, itu bisa tingkatin. Tinggal gimana caranya aja marketing, terus dihubungkan teknologi menurut saya juga bisa. Tinggal bagaimana caranya aja memberdayakan mereka, memajukan mereka, dan juga mendukung sistem ekonomi mereka, dan juga terutama pendidikan itu. Paling itu sih, ini juga penting ya, biar nanti juga masa pendidikan juga, ini juga saya mikir nih gimana caranya biar memasuki kurikulum ini di pendidikan tentang climate change dan masyarakat adat itu. Paling itu kalau dari saya tambahannya. Oke, Fadil, Claudia keren banget. Ini kita jadi lintas generasi ya. Jadi ada yang tidak bisa dilakukan di generasi saya, teman-teman nih yang bisa lakukan dan bisa jadi tidak harus sama gitu. Dan saya sepakat dengan Fadil. Terus tadi apa yang disampaikan oleh Claudia sudah menunjukkan bahwa struktur masyarakat adat juga beragam ya. Jadi problem juga. Nah ini Mas Niko, mohon izin ya. Ini ada Mas Oli nih sudah kelihatan bertanya. Untuk Claudia dengan Fadil, makasih ya. Ininya nanti kita diskusi lagi. Silakan Mas Oli. Oke, makasih Mbak Ica. Sebenarnya diskusinya menarik banget ya. Sebagai saya harus terang awam ya, tapi
pengen tahu lebih banyak tentang masyarakat adat, terutama masyarakat Dayak ini sendiri gitu. Mungkin pertanyaan saya terutama ke Mas Niko, ke Mbak Claudia, dan mungkin ke teman-teman lah yang mungkin tahu gitu. Seringkali Mbak, seringkali Mas, saya melihat kalau ketika saya pernah sewaktu kapan itu pernah ke Kalimantan Timur ya, salah satu saya lupa daerahnya, di daerah Mahakam Ulu, Kutai Barat ya, di situ. Sebetulnya saya melihat langsung gitu ya, secara live ada konflik tenurial sebetulnya, konflik tenurial antara perusahaan sawit versus masyarakat adat ya. Tapi sebetulnya saya sebagai orang awam tuh mungkin pertanyaan saya yang pertama itu gimana sih sebetulnya kita ini bisa mengetahui ya, kadang kan masyarakat adat ini mengklaim saya masyarakat adat gitu. Tapi sebetulnya apakah secara apa ya, secara historis gitu ya, kita ini bisa men-trace yang dimaksud masyarakat adat itu masyarakat yang apakah ada bukti pengakuan tertentu gitu bahwa dia ini bisa mengklaim dirinya masyarakat adat gitu ya. Karena sejauh pengetahuan saya, Mas, saya melihat masyarakat di Kalimantan ini kan waktu zaman Pak Soeharto ya, waktu presiden kita kedua itu kan sebetulnya ada program transmigrasi gitu sebetulnya. Di situ kan juga sudah ada akulturasi masyarakat pendatang sebetulnya gitu. Nah, kita ini saya sebagai orang awam waktu itu kayak apa ya, kayak bias gitu sebetulnya. Oke, ada klaim masyarakat ada, tapi kan mungkin sudah generasi keberapa gitu kadang-kadang. Itu mungkin pertanyaan saya lebih ke bagaimana sih kita ini bisa memfilter ya informasi klaim-klaim orang yang memang dia seperti tadi Mbak Claudia bilang superiority ya, bahwa oke, saya masyarakat adat nih gitu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua gini Mas, saya tertarik tadi di presentasinya Mas Niko itu ada ancaman terkait ekonomi ya, terkait ekonomi. Ini menarik sebetulnya saya melihat isunya itu yang lagi hangat dibahas ini terkait, saya nggak tahu ya Kalimantan yang dimaksud oleh Mas Niko ini Kalimantan as a whole gitu ya, atau specifically Kalimantan provinsi tertentu nih gitu ya. Tapi saya melihatnya Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur ya, itu akan ada mungkin akan ada potensi culture shock ya, karena dalam saya nggak tahu dalam jangka ke depan ini kan pemerintah ada wacana untuk, bukan wacana ya, atau rencana memindahkan ibu kota negara baru gitu, IKN. Pasti kan ketika IKN itu muncul, ibu kota negara baru itu muncul, saya membayangkan itu akan ada lonjakan masyarakat pendatang yang akan masuk ke wilayah Kalimantan gitu. Yang saya masih blank gitu ya sebetulnya, apakah nanti ini akan ada pengaruh sebetulnya ke culture atau budaya masyarakat yang sudah lama tinggal di Kalimantan gitu ya, terutama masyarakat Dayak sendiri gitu. Apakah ada pengaruhnya dari sisi culture-nya gitu. Dan lebih lagi apakah ini juga akan berpengaruh ke local wisdom atau kearifan lokal, bagaimana masyarakat adat itu living with nature gitu. Kan saya melihat sebetulnya ada pengetahuan yang luar biasa ya, bagaimana masyarakat adat itu hidup secara harmonis dengan alam gitu ya. Kalau tadi Mas Niko menyebutkan ada beberapa gitu ya. Nah itu apakah ada pengaruhnya gitu Mas? Dan sebetulnya kalau kita tahu sebetulnya ada potensi resiko seperti itu gitu ya, saya membayangkan gimana sih sebetulnya ya, mungkin bentuk safeguard-nya gitu ya, semacam social safeguard-nya lah sebetulnya. Untuk kita ini melindungi culture dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak gitu ke depannya. Mungkin itu Mas pertanyaan saya. Mohon maaf nih jadi banyak, tapi mungkin ini untuk diskusi semua lah mungkin ya, saling tukar pikiran. Makasih Mbak Ica waktunya. Makasih Mas Soli. Mas Soli ini fellow dan juga researcher ya di Resilient Development Initiative. Saya ketemu beliau beberapa tahun yang lalu itu juga rebutan untuk apa kalau maksudnya penelitian ya. Jadi nggak taunya informannya bisanya hari itu gitu. Jadi rebutan pertanyaan. Makasih Mas Soli. Silakan Mas Niko. Iya, terima kasih Mas Soli. Ini menjadi pemantik juga ya untuk kita berdiskusi di sore ini. Yang pertama itu
bagaimana melihat ini masyarakat adat atau bukan begitu ya. Ini masyarakat adat yang ngaku-ngaku atau Betul, Mas. betul-betul yang sudah tinggal lama di situ gitu. Nah, sebenarnya di dalam tiap-tiap daerah itu sendiri, Mas, misalnya kayak di kabupaten saya ya, ada perda yang mengatur gitu. Jadi ada dari kabupaten ada kebijakan yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat gitu. Jadi mereka yang sudah tinggal udah lama tinggal di wilayah itu, kemudian memiliki keterikatan budaya dengan wilayah itu gitu, dengan mengusahakan tanah, dengan pengetahuan lokal mereka mengusahakan hutan begitu ya. Itu sebenarnya udah ada di kabupaten kami gitu ya. Kalau di kabupaten lain mungkin ada juga yang belum ada gitu. Jadi ada pengakuan yang memang secara langsung dari Perda, ada pengakuan yang secara spesifik misalnya kayak dari peraturan desa begitu. Nah, jadi itu mungkin dapat dilihat lagi apakah di tempat yang Mas tadi kunjungi itu memang ada nih gitu peraturan yang mengatur itu gitu. Apakah memang ini orang masyarakat adat atau orang yang ngaku-ngaku masyarakat adat kayak gitu ya intinya ya. Kemudian ancaman ekonomi yang dimana ini sebenarnya ancaman yang saya maksud itu di wilayah Dayak Benawan sendiri ya, di kami di Dayak Benawan, di mana ancaman-ancaman yang terjadi itu bisa menghilangkan gitu pengetahuan-pengetahuan yang memang sudah ada sejak lama turun temurun gitu, bisa jadi ke depan bisa hilang gitu. Sekarang saja sudah terkikis dan perlahan-perlahan sudah mulai tidak dilakukan lagi, misalnya kayak pengetahuan untuk berladang begitu. Ya berladangnya udah nggak boleh lagi, gimana menurunkan pengetahuan itu kepada generasi berikutnya begitu ya. Jadi ada aturan Pergub yang menyebutkan berladang nggak boleh 2 hektar itu gitu. Jadi kalau berladang ada pas kita lagi bakar ladang ada helikopter datang ngejeburin gitu ya, kita lagi ngebakar ladang itu dikiranya kebakaran hutan begitu. Jadi itu dilema di masyarakat adat kami gitu. Ada ketakutan jadinya. Takut membuka lahan, takutnya nanti didatangi petugas gitu ya. Ada orang Babinsa atau orang kepolisian dari kecamatan yang datang. Karena di titik yang terekam itu ada kayak semacam alat gitu ya yang mendeteksi api gitu. Nah, itu titiknya ada di desa kita nih gitu. Jadi masyarakat takut itu untuk membakar ladang. Takutnya dituduh membakar hutan begitu. Nah, itu yang ancaman yang saya maksud. Jadi tidak ada ekonomi berkelanjutan di situ. Maksudnya ekonomi masyarakat di situ jadinya dipaksa untuk beralih ke mencari pendapatan yang lain gitu. Sementara ekonomi yang selama ini mereka tekuni itu kan cuma noreh karet sama berladang begitu untuk keberlangsungan kelangsungan hidup keluarga gitu. Kemudian ada semacam keresahan kita gitu. Apa sih yang sebenarnya menjadi safeguard ke depan ya kepada masyarakat, bagaimana melindungi mereka gitu. Nah, ini juga yang menjadi diusahakan gitu ya, yang diusahakan oleh teman-teman di Aliansi Masyarakat Adat Nasional itu tentang RUU Masyarakat Adat yang sampai sekarang masih juga belum ada hitam putih pengesahan gitu ya, masih dibahas di DPR. Dan ini juga menjadi janji Presiden di awal terpilihnya tahun 2014 akan segera gitu ya untuk mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Dan sekarang udah berapa tahun belum ada juga hitam putihnya gitu ya. Ini yang menjadi keinginan masyarakat adat sebenarnya sih secara umum ya, untuk melindungi pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada turun-temurun begitu. Mungkin begitu Mas Soli atau Claudia, ada yang mau
ditambahi, Klau? Mungkin menanggapi sedikit, Mas. Oh, boleh, boleh, Ya. boleh. Berarti memang yang saya tangkap penguatan dari sisi regulasi itu mungkin penting ya, Mas ya. Maksudnya kan tadi terkait dengan perlindungan adat ya, pengakuan pemerintah ya, entah itu pemerintah atau pemerintah daerah terhadap kebudayaan masyarakat adat gitu ya sebetulnya. Kalau tadi Mas Niko tadi menyentuhkan ada perda gitu ya. Ya, Berarti kan betul. memang regulasi jadi memang harus jadi prinsip yang harus dikuatin gitu di situ. Iya. Tapi kalau tadi yang poin kedua yang tertarik saya tanggepin sebetulnya kan sebetulnya masyarakat adat sendiri kan sebetulnya sudah punya kearifan lokal sendiri, cara berladang ya Mas ya. Tapi mungkin nggak sih Mas, mungkin apakah memungkinkan gitu? Kita mungkin sebagai seseorang yang mungkin tahu bagaimana bertani yang mungkin lebih sustain gitu ya, mestinya sustainable agriculture itu kemudian bisa kita tularkan, bisa kita diseminasikan ke masyarakat adat, tapi juga tanpa menghilangkan pengetahuan lokal yang sudah ada gitu, Mas. Itu memungkinkan nggak sih, Mas? Pertukaran transfer knowledge-nya itu memungkinkan nggak sih? Jadi ada pengetahuan baru nih tentang sustainable agriculture misalkan. Terus tapi kita juga nggak pengen nih gitu, maksudnya pengetahuan lokal masyarakat itu hilang gitu ke generasi berikutnya. Nah ini trade off-nya itu seperti apa gitu Mas? Mungkin Mas Niko atau mungkin yang lain ada masukan atau pengetahuan terkait ini Mas? Ya, Mas Oli, terima kasih. Ini mungkin saja dilakukan ke depan ya. Kita berharap yaitu ada transfer knowledge yang terjadi antara masyarakat Dayak dengan masyarakat Dayak, khususnya di Dayak Benawan ya. Saya juga berharap adanya seperti itu gitu, bahwa silahkan memajukan kami gitu, tapi tidak dengan menghilangkan sumber daya yang ada di kami gitu. Nah, itu sangat-sangat kita harapkan gitu, dan semoga itu akan terjadi, dan mungkin saja semestinya harus ada regulasi gitu ya, pemberdayaan masyarakat adat itu seperti apa begitu dari sisi regulasinya. Karena kalau tiba-tiba misalnya katakanlah kita membangun semacam perkumpulan atau komunitas itu tiba-tiba ujuk-ujuk datang, ayo ini ikut pemberdayaan ini gitu ya, tiba-tiba aja gitu, dan itu mungkin akan jadi hal yang tidak di-respect sama pemerintah desa, karena pemerintah desa juga kan itu ada di bawah pemerintah daerah gitu. Mungkin seperti itu Mas Soli. Kita berharap ya semoga masyarakat adat Dayak Benawan khususnya gitu ya, silakan akan berkolaborasi untuk katakanlah membangun inisiatif bersama dalam bertani gitu tanpa menghilangkan pengetahuan lokal yang ada. Ini pertanyaan Mas Oli juga bikin saya pengen bertanya nih, Mas Niko. Iya, membaca. Kan ini artinya tadi ada kebutuhan untuk memberdayakan masyarakat adat. Nah, tetapi tadi Mas Niko menyampaikan bahwa bagaimana masyarakat sendiri sudah kehilangan pengetahuannya, mau berladang ada larangannya gitu. Artinya kan ada interaksi yang dilakukan oleh negara itu interaksi sifatnya ini ya represif begitu ya. Nah, itu gimana ya menjembataninya antara untuk represif ini dengan pemberdayaannya gitu. Nah, yang berikutnya ditanyakan oleh Mas Juliansa. Oke, Mas Niko silakan. Gimana tuh Mas? Menjembatani gimana nih? Ada diminta pemberdayaan, tetapi pemberdayaannya belum dilakukan, janjinya sudah ada ya, janji politik, tetapi itunya interaksinya represif gitu. Belum sejauh ini belum ada sih kayak semacam janji politik atau apa gitu ya Mbak Ica soal pemberdayaan ini, belum ada sih. Kayak semacam ada aturan yang mengatur masyarakat adat itu di Kalbar bolehnya hanya membuka ladang 2 hektar kayak gitu ya. Ya 2 hektar aja nggak apa-apa gitu. Itu Ya, dialogis nggak dengan mekanisme yang dialogis nggak, penentuan 2 hektar itu ada mekanisme biologis nggak sebelumnya? Oh, nggak ada. Karena itu kan aturannya aturan untuk semacam pengendalian pencegahan gitu, kebakaran hutan di Kalbar. Itu standar dari Jadi, mana berarti? 2 hektar itu standar dari mana tuh? kurang tahu itu kan itu aturan
pergubnya begitu ya kita mau apa gitu. Itu di Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 2009 kalau nggak salah tuh Bu, ada Ada ya? tercantum itu ya pembatasan pembakaran lahan oleh masyarakat seluas 2 hektar gitu. Iya. Kenapa harus 2 hektar, Mas Tommy? Saya kurang tahu, nggak ada. Saya belum baca kajiannya sih, tapi saya hanya baca undang-undang itu aja. Ini kan menarik, berarti artinya Iya. masyarakat tuh dipaksa punya lahannya di bawah 2 hektar dong. Makanya ada sistem plasma dengan inti ya untuk sawit begitu. Artinya Iya, untuk sawit. masyarakat dipaksa untuk punya lahannya terbatas gitu. Ada apa? Saya nggak tahu apakah istilah land grabbing atau apa gitu. Sementara narasi yang sekarang muncul kan harusnya bank land ya, ada apa sih bank lahan gitu. Tapi problemnya kesediaan lahannya terbatas, masyarakat adat lahannya juga tadi aturannya tidak lebih dari itu juga perlu ditanyakan. Mungkin Tapi tahu saya itu hanya terbatas pada pembukaan lahan dengan pembakaran gitu Bu. Jadi tidak membatasi bahwa masyarakat tuh harus hanya 2 hektar itu, tapi untuk pembakaran lahan itu yang dibatasi gitu. oke, pembahasan. Karena konteksnya pengendalian kebakaran hutan sih, konteksnya di situ. Berarti konteksnya 2 hektar itu untuk masa pengendalian ya, pengendalian bukan masalah properti ya, land property. Oke, makasih Mas Tom, itu jadi bertambah lagi ya ininya pengetahuan dan informasi terbarukan. Oke, ini sudah ada yang angkat tangan, Mas Juliansah, dipersilakan. Kalau bisa kameranya dibuka Mas, jadi kita bisa sama-sama ngobrol. Silakan Mas Juliansah. Halo Mas Juliansah. Tidak bisa unmute. Coba. Sebentar. Apa ya? Sebenarnya ini kalau dari mikrofonnya dari Mas Juliansah ya? Coba. Bisa dibuka lagi nggak Mas? Coba. Hostnya mungkin bisa tolong. Coba ya. Karena kalau dari sini sih enggak masalah ya, udah bisa dibuka mic-nya nggak Mas? Karena dari ini sih enggak dari hostnya enggak ini ya, enggak. Atau mau diketik aja Mas Juliansah? Atau mungkin dari yang lain terlebih dahulu, mungkin ada yang mau ditanggapi atau mau bertanya lagi, atau tadi ya Mbak Ica, satu boleh kalau misalkan Pak Juliansah belum belum bisa ini terkait mungkin ke Mas Niko ya. Tadi kan saya lihat ada data-data terkait suku dan subsuku yang dari literaturnya Lontaan tahun 1975 ya Mas ya. Sebetulnya yang saya pengen tahu tuh sebetulnya kalau di komunitas masyarakat adat sendiri itu apakah ada semacam database ya Mas ya, database keanggotaan komunitas adat sendiri itu apakah sudah terbentuk ya Mas Niko ya, sepengetahuan Mas Niko? Ya, sependek pengetahuan saya ada Mas. Jadi di setiap daerah itu ada Dewan Adat Dayaknya. Jadi di setiap kabupaten, kemudian kecamatan itu ada Dewan Adat Dayaknya. Kemudian di provinsi juga ada Dewan Adat Dayaknya. Jadi yang menaungi seluruh sub-suku yang ada di sub-suku Dayak yang ada di Kalimantan gitu. Oke, makasih Mas. Siap. Aku mau tambahin Bang Niko. Iya, silakan Klau. Kalau untuk aku sebenarnya nggak yakin ya database-nya tuh sudah benaran terbentuk gitu. Soalnya gini, Bang, di pengalamanku di Topasulu saja ada satu rumpun masyarakat Dayak yang memiliki kesamaan bahasa, pakaian gitu. Kemudian tradisi ritual itu tidak mau disamakan sebagai suku yang sama gitu, penyebutannya sama gitu. Jadi aku nggak yakin kita sebenarnya punya database-nya. Soalnya gitu masih ada masih ada ego gitu loh antar sub-suku. Saya nggak mau disamain dengan ini, saya nggak mau disamain dengan ini. Akhirnya gitu, bahkan di DAD sendiri
Aku juga belum yakin karena emang belum cross check. Tapi semoga saja ada. Ya, saya setuju dengan Claudia bahwa database yang ada itu semacam apa ya, kayak di Lontaan itu memang bukan database, itu kayak semacam hasil penelitiannya dia gitu yang mengumpulkan berbagai macam suku Dayak yang ada di Kalimantan begitu. Tetapi itu bisa saja terjadi ada suku yang belum tercantum di situ gitu. Nah, untuk di DAD sendiri memang apa ya, banyak ini juga ya. Saya juga nggak bisa ngomong sih soalnya bukan orang DAD. Harusnya memang ada semacam apa ya, database gitu sih yang harusnya ini. Soalnya di kami di Kecamatan Balai ya di Batang Tarang itu kan banyak juga suku yang memiliki kesamaan bahasa, kemudian kesamaan tadi kalau dia bilang apa, baju adat, pakaian adat gitu ya. Tapi berbeda gitu. Dayak Benawan dengan Dayak Mali itu bahasanya sama, logatnya sama gitu. Tapi beda antara Benawan dengan Mali gitu, nggak sama. Kayak gitu sih, Mas Soli. Makasih Mbak Ya, Claudia, Mas Niko. ya Bang Juliansa udah masuk? Udah. Siap, Oke. siap. Silakan. Aman ya? Silakan, Bang. Aman Iya, ya? silakan. Oke. Makasih waktunya. Sorry, kayaknya aku perlu klarifikasi sedikit apa yang disampaikan oleh Abang Niko ini. Pertama masalah pergub itu ya. Pergub yang katanya tadi ngelarang masyarakat adat untuk berladang. Nah, sebenarnya kalau Bang Niko baca, betul pahami, betul isi pergub itu nggak ada pemerintah itu ngelarang masyarakat adat untuk berladang. Itu kan diatur. Yang 2 hektar itu kan per 1 orang, Mas, bukan per 1 kelompok masyarakat adat. Nggak ada itu dia dilarang, dan itu kan memang isunya di Kalbar ini salah satu isu penting pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat adat kan yang dituduh yang sebagai membuat kabut asap di Kalbar yang di 2015 kita tahu sendiri kondisinya gimana. 2 tahun lalu itu gimana kondisinya kita paham betul, gitu kan. Nah, hadirnya pergub ini justru untuk melindungi masyarakat adat, di mana Pemprov itu berusaha gimana sih masyarakat adat masih bisa berladang, tetapi berladangnya itu juga dikasih ini nih kayak edukasi gimana cara berladang yang baik. Nah, seperti itu. Dan proses pembuatan pergub itu sendiri juga sudah melibatkan Dewan Adat Dayak. Pada saat itu saya ingat betul ada Ketua DAD Prof Kalbar namanya Pak Jakius Senior yang hadir kan. Di situ juga ada terlibat juga secara tidak langsung maupun langsung Presiden Adat Dayak Bapak Cornelis. Nah, kalau tidak ada pergub itu, mungkin sampai hari ini tuduhan-tuduhan bahwa masyarakat adat sebagai pembalak hutan yang itu terus terjadi, Mas. Justru pergub itulah untuk melindungi masyarakat adat Dayak itu sendiri. Itu koreksi saya. Supaya gini, kan di pergub itu sendiri benar kok dia diatur gimana kapan waktunya, kapan harus izin temenggung setempat kan. Nah, itu proses edukasinya. Kalau itu yang terjadi kan lebih baik supaya pemerintah pusat tidak nuduh-nuduh terus nih masyarakat adat Dayak seperti itu. Itu sih kalau untuk Mas Niko perlu juga dijadi kajian di provinsi itu Mas Niko yang sampai hari ini saya pikir sudah 2 periode lebih itu nyangkut di DPRD provinsi itu rancangan undang-undang semacam pengakuan masyarakat adat Dayak. Ya. Nah, kan masih nyangkut itu kan pencetusnya itu inisiatornya itu Bapak Martinus Sudarno. Nah, kalau Mas Niko kenal mungkin itu yang bisa didorong lagi sambil nunggu yang di nasional. Memang agak berat ini karena Kalbar ini kan multi etnis ya. Nah, selain multi etnis juga rawan konflik. Nah, saya pada saat itu yang bukan cukup tahu sih, beberapa kali memang mengikuti terkait rancangan perda ini. Dan memang pada saat rapat paripurna di DPRD, sudah masuk rapat paripurna, itu mentok terus. Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, selain itu lagi, menurut saya perlindungan masyarakat adat sekarang ini, khusus untuk tanah,
mungkin yang bisa didorong lagi itu kan program saya nggak atau Pengakuan dibilang ini, pengakuan hutan. tanah adat itu Iya, yang pengakuan perlu hutan adat. didorong. Nah sekarang kalau itu sudah didorong, apa namanya, kayak kasus-kasus konflik lahan yang sering terjadi sekarang antara perusahaan sawit, ya kan, dengan masyarakat adat setempat itu bisa nggak terulang terus nih. Itu yang perlu didorong sekarang. Fasilitas-fasilitas itu coba dimaksimalin, fasilitas yang ada, sambil cara-cara edukasi untuk masyarakat adat juga penting nih supaya hutan-hutan kita nggak makin hilang. Itu kan kasihan hutan. Jadi kayak saya pernah dengar cerita ada satu kampung yang hanya karena iming-iming sawit dan lain sebagainya, sekarang mereka mau cari makan ke hutan nggak bisa, kan? Dan kejadiannya sekarang kan seperti itu. Mereka mau masuk hutan harus izin perusahaan sawit, gimana? Lahan makan mereka udah hilang. Nah itu yang harus kita apa namanya, kita bangkitkan lah sekarang, khususnya untuk masyarakat adat Dayak. Itu sih beberapa hal tambahan saya supaya lebih clear lagi saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, Mas warahmatullahi wabarakatuh. Juliansa, boleh saya tanya ini Mas dari mana Mas? Dari apa? Dari lembaga mana? Nah, saya nggak lembaga apa-apa, Ibu. Kemudian lihat di ini saya alumni FISIP Untan. Mungkin satu Oh iya, mater ya kali sama Seniko ya. Oke. ya betul Bang. Oke, jadi apa namanya tidak mewakili apa instansi begitu, Mas? Ya, nggak mewakili instansi manapun. Dan kebetulan saya memang dari dulu memang sangat tertarik dengan kehidupan masyarakat, khususnya di masyarakat Kalbar. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Bang Juliansa. Masukan yang bagus ya. Jadi ada konfirmasi yang yang juga menambah perbendaharaan informasi untuk hari ini. Dan apa namanya tadi ada masalah multi etnis dengan potensi rawan konflik ini juga ini ya menarik dan sangat punchline banget. Silakan Mas Niko ditanggapi. Terima kasih. Ya, sebenarnya tadi yang dikatakan Bang Juliansa itu memang sudah sudah terkonfirmasi bahwa memang tidak ada pelarangan membuka lahan untuk masyarakat adat, itu memang tidak ada pelarangan itu gitu. Dan 2 hektar itu memang untuk satu kepala satu keluarga gitu, satu orang kepala keluarga. Tetapi yang terjadi di lapangan sendiri kan ada semacam ketakutan gitu ya, ketakutan dari orang-orang masyarakat adat gitu untuk membakar ladang, membuka lahan gitu, karena takut didatangi kayak tadi ya dikatakan Bang Juliansa harus lapor ke desa atau harus lapor ke Babinsa yang ada di wilayah kecamatan. Nah kemarin kejadian nih Bang Juliansa, kemarin di kami itu kan cuman buka ladang yang kecil gitu, nggak nyampe 2 hektar gitu. Itu 2 kepala keluarga di kampung saya itu udah selesai gitu. Sore setelah membakar ladang itu datang ini petugas Babinsa gitu. Nggak ngapa-ngapain sih, cuman mengkonfirmasi saja gitu, menanyakan gitu. Karena ada titik api yang terdeteksi di desa di kami gitu. Nah, kemudian karena orang kampung ya kayak apa sih didatangi petugas gitu kayak semacam gitu, heboh sekampung gitu. Jadi ada semacam shock gitu, aduh didatangin gitu. Nah ternyata memang mengkonfirmasi bahwa ini ladang yang kami bakar gitu, nggak ngapa-ngapain sih gitu. Cuman ada semacam aduh nanti kalau semacam pemikiran ya kayak nanti kalau saya bakar ladang atau membuka hutan untuk ladang takutnya akan didatangi gitu. Atau juga terjadi gitu ya yang di Bengkayang kemarin itu lagi bakar ladang tuh orang, datang itu helikopter ngebom, jadi selesai kayak apa ya, kayak nggak jadi deh ladangnya dibakar gitu karena udah bom sama air. Jadi itu mungkin sih memang harus ada penyosialisasian yang masif gitu ya, bagaimana mengedukasi masyarakat agar misalnya kayak kalau mau bakar ladang ya silahkanlah gitu konfirmasi ke ketua RT atau ke kepala desa gitu. Tapi di wilayah-wilayah tertentu juga antara satu kampung dengan kampung yang lainnya itu berjauhan gitu. Dan itu lokasinya nggak jauh, nggak dekat gitu, nggak yang
sekali misalnya kayak 5 menit datang gitu, enggak. Jadi di kami itu kalau mau ke rumah kepala desa bisa makan waktu setengah jam di jalan kayak gitu. Jadi kayak semacam apa ya? Ya udahlah nggak usah konfirmasi ke kepala desa, langsung aja kita ini sekampung gitu. Karena kalau di kampung kan pengetahuan untuk membakar ladang itu orang sekampung yang datang gitu untuk menjaga lahan-lahan di sekitar agar tidak terbakar gitu. Itu sih Mbak Ica. Kayaknya ini ya masalah apa komunikasi, Iya komunikasi. ya, terus kemudian masyarakat adat ketakutan juga dengan aparatur mungkin ya, bagaimana perlakuan aparatur juga yang mungkin perlu ada perubahan treatment ya kepada masyarakat adat yang membuat masyarakat jadi ketakutan gitu. Jadi sepertinya mudah-mudahan ya forum ini untuk kita, untuk siapapun bisa bergerak. Tapi saya mohon maaf karena ini sudah waktunya sudah sampai di ujung ya, dan saya berterima kasih sekali karena hari ini komprehensif, apalagi tadi ditutup dengan Mas Juliasa yang memberikan konfirmasi. Jadi kita juga punya pengetahuan, punya informasi yang juga jadi kaya di hari ini. Nah, saya berterima kasih kepada Mas Niko. Saya mohon maaf nih Mas, ini menarik paparannya, jadi harus ditutup hingga di sini. Terima kasih banyak, dan yang pasti problem tentang masyarakat adat ini sebenarnya problem yang serius juga bagi Indonesia ya, karena Indonesia merupakan salah satu pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Nah, kalau masyarakat adat ini kemudian tidak diberikan hak ya untuk mengelola hutan adat, ini mungkin akan jadi problem kita ke depan, dan kita akan menanggung apa yang sudah terjadi, krisis iklim yang sudah terjadi, yang diperkirakan harusnya sudah turun di bawah 1,5 derajat Celcius, tapi ternyata belum ya, dan problem kita ke depan akan makin serius, apalagi tadi paparan Mas Diko begitu komprehensif, daya dukung lingkungan hidup kita sudah terbatas, kemudian struktur ekonomi politik saling berjalin berkelindan, merusak struktur sosial ekologi masyarakat tempatan gitu. Jadi terima kasih banyak, dan teman-teman saya berterima kasih hari ini kita semua diperkaya oleh pengetahuan dari teman-teman yang muda, ada Fadil dengan Claudia memberikan insight yang juga cukup menarik. Kemudian dari Mas Tommy dan juga Mas Juliasa ini informasi terbarukan juga memperkaya diskusi hari ini. Dari Mas Soli juga pertanyaannya, saya terima kasih banyak. Tidak lupa kepada Ibu Ami Arsat, Mas Asrul, Mas Yuda, Mbak Samka Maria, Pak Yohanes Rian, dan juga Mas Apres. Nah, Mas Apres ini yang minggu kemarin mengisi webinar seperti ini. Saya berterima kasih atas kehadirannya, dan sebelum ditutup kita foto dulu. Bisa mohon diaktifkan kameranya. Belum mandi nggak apa-apa kok, nggak kelihatan ya. Oke, Mas Asrul, Mbak Sam, Pak Yohanes, Pak Yohanes, salam kenal, Mbak Sam, Bu Ami. Oke, ya mungkin mau dirapin dulu rambutnya. Oke, Bu Ami, Mbak Sam, oke, iya Bu Ami, salam kenal, Pak Yohanes, Mbak Sam. Mbak Samnya hilang nih. Oh, ada lagi ya. Oke ya. Siap-siap ya. Siap. 1, 2. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga diskusi hari ini, terutama dari Mas Tiko, memberikan kita pencerahan, dan mudah-mudahan nggak bisa tidur ya. Kalau nggak bisa tidur berarti kita punya movement, punya keinginan untuk memperbaiki. Minggu depan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, mas, mbak, yang mungkin ada waktu dan berkenan hadir minggu depan di hari yang sama, akan bahas tentang ekosistem gambut ya, kelestarian gambut, yang mungkin ada ini satu jalur ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Niko hari ini. Mas Niko bicara tentang masyarakat adat yang mengelola hutan. Nah, minggu depan tentang ekosistem gambut, dilanjutkan September ada tentang traditional ecological knowledge atau pengetahuan masyarakat tradisional gitu. Terima kasih banyak. Saya tutup hingga di sini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Salam lestari dan sehat selalu. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak Mas Tiko. Terima kasih semuanya. Makasih, Terima Mas kasih Mbak Tommy. Ica. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Izin les. Izin Ya, juga ya. Sehat-sehat semua. Si Mas Oli, Mas Tommy. Oh, Mas Latif, ya Allah, tadi gak kesebut ya. Astagfirullahaladzim. Maaf, ya Allah, ya Rabbi, maaf. Bukan berniat ini loh. Aduh, astagfirullahaladzim. Maaf ya. Nggak mau Makasih share kan? Niko, Mbak Ica.
Enggak. Kan ya Allah, maaf ya. Oke. Aduh, kenapa tadi nggak kesebut ya Allah? Aduh, maaf ya, maaf. Astagfirullahaladzim. Mas Fian loh, Mas Fian. Oh ya Allah. Kesebut. Ada Sam juga Sam. Aduh, Niko keren banget, keren. Harusnya ada Made ini, tapi dia nggak datang kayaknya. Atau tadi nggak ke admit ya, kurang tahu. Oke, kita tutup ya. Sampai di sini. Ini udah baterainya udah mau ini nih. Nanti kita Oh ngobrol iya, lagi. siap. Makasih Niko ya. Thank you ya, Bu Ica.